Halo semua, perkenalkan nama saya Firman Sirait. Saya dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi dengan NIM D1A021062. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum yang bertujuan untuk mendapatkan data hubungan antara produsen dan juga konsumen dalam siklus karbon. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah tanaman Hydrilla vertilata, ikan kecil, air sungai, spidol, kertas label, dan juga toples. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat label toples dengan menggunakan kertas label dan juga spidol dengan tulisan A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan juga B4. Langkah selanjutnya adalah kita tempelkan semua label yang sudah kita tuliskan A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 kepada masing-masing toples yang sudah kita sediakan. Selanjutnya adalah kita ambil toples dengan label A1 dan juga B1, kemudian kita masukkan air sungai sebanyak kurang lebih 500 ml pada masing-masing toples, dan juga kita masukkan 1 ekor ikan kecil kepada masing-masing toples, kemudian kita tutup toples tersebut. Pada toples dengan label B2 dan juga A2, kita masukkan air sebanyak kurang lebih 500 ml, kemudian kita masukkan tanaman Hydrilla vertilata pada masing-masing toples dan juga ikan kecil kepada masing-masing toples, kemudian kita tutup kembali toples tersebut. Pada toples dengan label A3 dan juga B3, kita masukkan air sungai ke dalam toples sebanyak kurang lebih 500 ml, kemudian kita masukkan tanaman Hydrilla kepada masing-masing toples, kemudian kita tutup kembali toples tersebut. Selanjutnya, pada toples dengan label A4 dan juga B4, kita masukkan air sungai sebanyak kurang lebih 500 ml kepada masing-masing toples, kemudian kita tutup kembali masing-masing toples tersebut. Setelah itu, kita pindahkan semua toples yang berlabel A ke tempat yang terkena cahaya matahari dan yang berlabel B tidak terkena cahaya, kemudian kita perhatikan perkembangannya selama 1 minggu. Pada 24 jam pertama, pada toples A dan juga toples B, tampak bahwa ada sedikit endapan di bawah dasar toples dan juga ada sedikit uap air di bawah tutup toples. Keadaan air masih keruh, keadaan ikan masih lincah. Selanjutnya, pada 24 jam kedua, tampak pada toples A dan juga toples B bahwa ada sedikit endapan di bawah dasar toples dan juga ada sedikit uap air di bawah tutup toples. Keadaan ikan masih lincah dan warna air sungai masih keruh. Selanjutnya, pada 24 jam ketiga, pada toples dengan label A dan juga label B, tampak bahwa air sungai sudah mulai jernih, endapan di dasar kolam bertambah, uap air di bawah tutup toples bertambah, dan ikan masih dalam keadaan lincah. Selanjutnya, pada 24 jam keempat, tampak bahwa air sungai sudah mulai jernih, endapan di dasar kolam bertambah, uap air di bawah tutup toples juga bertambah, ikan pada toples dengan label B1 sudah mati dan ikan lainnya masih hidup. Pada 24 jam kelima, pada toples dengan label A dan juga label B, tampak bahwa air sungai sudah jernih, endapan di dasar toples bertambah, uap air di bawah tutup toples bertambah, ikan pada toples dengan label B1 sudah menjadi bangkai. Selanjutnya, pada 24 jam ke-6, pada toples dengan label A dan juga label B, tampak bahwa air sungai sudah jernih, endapan di dasar toples bertambah, uap air di bawah tutup toples juga bertambah, dan ikan pada label B1 sudah hancur dan bangkainya turun ke bawah. Terakhir, pada 24 jam ke-7, pada toples dengan label A dan juga label B, tampak bahwa air sungai sudah sangat jernih,
Endapan di dasar toples bertambah, uap air di bawah tutup toples bertambah. Dari praktikum yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dalam ekosistem air buatan tersebut terjadinya aliran energi antara komponen biotik dan juga komponen abiotik, di mana hal ini sangat menguntungkan bagi ikan, sehingga ia mampu bertahan hidup walaupun tidak diberi makan. Yang kedua, matahari merupakan sumber energi dalam ekosistem air tersebut. Yang ketiga, tanaman Hydrilla fertilata berperan sebagai produsen, karena ia menghasilkan oksigen dan juga menghasilkan makanan yang dibutuhkan oleh ikan untuk berlangsung hidup. Yang keempat, ikan merupakan konsumen, di mana ia memakan makanan yang dihasilkan oleh tanaman Hydrilla fertilata. Dan yang terakhir adalah, dalam ekosistem air buatan tersebut terjadinya siklus karbon. Hal ini tampak dari warna air yang semakin hari semakin jernih. Ini merupakan salah satu dari manfaat karbon, yaitu mampu menjernihkan air. Demikianlah video yang dapat saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.